Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu terlebih dahulu. Fahri Misbahuddin. Hadir. Epa Rismawati. Halimatus. Hadir, Bapak. Alhamdulillah, anak-anak Bapak hari ini masuk semua. Baik, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Siap, Pak. Pak. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap. Oke, nampaknya anak-anak Bapak hari ini sudah siap untuk belajar dan semangat. Bapak izin share screen ya. Iya, Bapak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin, masih di tema 5 mengenai cuaca, subtema 1 mengenai keadaan cuaca, dan pembelajaran yang kedua. Kemarin kita telah belajar di pembelajaran 1 yang membahas mengenai keadaan cuaca dan pecahan bilangan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap keberagaman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memahami mengenai perubahan keadaan cuaca serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan menarik kesimpulan dari pokok-pokok informasi dalam sebuah teks. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut dengan benar dan tepat. Selanjutnya, siswa dapat memahami makna dari Quran Surah At-Tariq ayat 11 dengan baik. Selanjutnya, siswa bisa menunjukkan serta mempraktekkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar dan tepat. Materi pembelajaran kita hari ini ada 4 materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan cuaca. Yang kedua mengenai ciri-ciri cuaca. Yang ketiga pokok-pokok informasi. Dan yang keempat adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih manfaat pembelajaran hari ini. Manfaat yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui tentang perubahan cuaca dan ciri-ciri dari setiap cuaca. Yang kedua, siswa dapat mengetahui mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Kira-kira cuaca di daerah kalian hari ini sedang apa ya? Cerah, Bapak. Mendung, Pak. Oke, nampaknya cuaca di tempat kalian berbeda-beda ya. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca bisa berganti secara cepat. Pergantian cuaca bisa terjadi pada satu hari ataupun hari berikutnya. Misalnya perubahan cuaca panas menjadi hujan. Perubahan ini disebabkan oleh ketika matahari bersinar dengan terik, terjadi penguapan di air. Nah, penguapan ini tadi membentuk sebuah awan yang disebut dengan awan mendung. Awan mendung ini nanti akan menghasilkan rintik-rintik hujan yang akan turun di muka bumi. Mengenai
hujan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tariq ayat 11 yang artinya demi langit yang mengandung hujan. Setiap cuaca memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Allah telah mengatur cuaca di muka bumi ini agar semuanya berjalan dengan seimbang. Bila cuaca panas terus-menerus, maka akan terjadi bencana kekeringan dan kebakaran di mana-mana. Sebaliknya, jika cuaca hujan terus-menerus, maka akan terjadi bencana banjir, longsor, ataupun bencana-bencana yang lainnya. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri cuaca dan kegiatan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, ada cuaca cerah. Ciri-ciri cuaca cerah bisa kita lihat di gambar ini. Yang pertama, udara terasa panas. Yang kedua, matahari bersinar dengan terik tanpa tertutup oleh awan. Jadi, awannya tidak menutupi sinar matahari yang menyinari ke bumi. Nah, kegiatan apa sih yang bisa kalian lakukan ketika cuaca cerah? Yang pertama, kalian bisa melakukan kegiatan menjemur pakaian. Yang kedua, kalian bisa juga menjemur kerupuk ataupun menjemur garam bagi petani garam. Untuk cuaca yang kedua yaitu cuaca berawan. Bisa kalian lihat di gambar samping ini. Ini adalah contoh cuaca sedang berawan. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya yang pertama, awan berkumpul menutupi sinar matahari. Oke, bisa kita lihat ini segumpulan awan yang sedang menutupi sinar matahari yang akan menyinari ke bumi. Nah, yang kedua, udara tidak terlalu panas serta udara menjadi sejuk. Nah, kegiatan apa sih yang bisa kalian lakukan ketika cuaca berawan? Yang pertama, kalian bisa bermain di lapangan, bisa bermain layang-layang, bisa bermain sepeda, ataupun bermain lompat tali bersama teman-teman. Untuk cuaca yang ketiga, yaitu cuaca mendung. Nih, lihat gambar di samping ini merupakan salah satu contoh ketika cuaca sedang mendung. Nah, cuaca mendung ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, langit berwarna kelabu. Nah, ini langitnya berubah sebelumnya putih atau biru menjadi kelabu. Terus, udara terasa agak panas. Nah, kegiatan yang bisa kalian lakukan hanya bisa dilakukan di dalam rumah ataupun di teras rumah seperti bermain congkak, bermain catur bersama teman, ataupun bermain Uno bersama teman-teman. Cuaca yang keempat yaitu cuaca hujan. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh ketika cuaca hujan. Ciri-ciri cuaca hujan yang pertama, udara terasa dingin. Rintik air hujan mulai turun ke permukaan bumi. Yang selanjutnya itu kadang hujan ini disertai dengan suara atau gemuruh petir. Nah, kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika cuaca hujan, yang pertama membaca buku, menonton TV, makan yang hangat-hangat, dan tidur. Jadi, notabene kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika hujan adalah di dalam rumah kalian itu sendiri. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu menentukan pokok-pokok informasi. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Dengan kata lain, ide pokok merupakan bahasan inti dalam menjabarkan suatu paragraf. Apa sih fungsi ide pokok dalam bacaan tersebut? Fungsinya adalah sebagai dasar menentukan tujuan dan arah di dalam pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menentukan pokok informasi dan cara mengembangkannya? Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat dari kalimat pertama hingga kalimat akhir. Jadi kalian harus mencermati setiap kata per kata, kalimat per kalimat. Selanjutnya itu apa sih selanjutnya? Yang selanjutnya yaitu tandai ide pokok dan tandai info penting dalam sebuah teks tersebut. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Mengembangkannya yaitu menyusun kerangka dan ringkasan dari teks tersebut. Dari hal tersebut, kita akan mendapatkan ide pokok dari teks tersebut dan mengembangkan pokok-pokok informasi di dalam sebuah teks tersebut.
Materi yang selanjutnya mengenai keberagaman di Indonesia. Indonesia sudah kita ketahui bahwa merupakan negara yang kaya akan keberagaman yang ada. Salah satu keberagamannya itu yang pertama ada agama. Anak-anak Bapak sudah tahu berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 5, 6, Pak. Bapak. Ya, benar sekali. Indonesia memiliki berbagai jenis agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, ada keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak Bapak sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya di Indonesia ini kurang lebih memiliki 400 suku bangsa yang memiliki masing-masing ciri khas tertentu yang berbeda-beda. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia seperti suku Dayak yang ada di Kalimantan, suku Batak yang ada di Sumatera, dan suku Gayo yang ada di Aceh. Selanjutnya ada keberagaman kebudayaan Indonesia. Kebudayaan daerah mencerminkan ciri khas yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Seringkali terdapat ciri khas dari suku tersebut. Yang tergolong dalam kebudayaan daerah adalah yang pertama ada adat istiadat daerah tersebut, bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, dan pakaian daerah. Nah, hal tersebut merupakan termasuk kebudayaan yang termasuk ke dalam keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya bersatu dan memanfaatkan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia? Nah, perlu anak-anak ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya yang menjadikan negara Indonesia kaya akan budaya. Nah, berbeda dengan keberagaman yang ada, berbeda tidak berarti harus berpisah. Berbeda tidak berarti tidak dapat bersatu. Bahwa berbeda harus kita sikapi dengan konteks gotong royong. Upaya ini harus kita tunjukkan demi mencapai tujuan bersama dalam ruang kebersamaan yang bernama Indonesia. Nah, dasar berpikir seperti inilah yang kemudian menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan tanah air Nusantara kita, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, apa sih manfaat dalam keberagaman itu? Yang pertama, hidup akan menjadi rukun dan harmonis sesama manusia di Indonesia. Yang kedua, hubungan kekerabatan menjadi erat satu sama lain karena dengan bersatu, hubungan kita dengan satu sama lain akan erat dan tidak akan terpecah belah. Yang selanjutnya, masyarakat bisa hidup sejahtera karena pembangunan nasional tidak terhambat. Nah, karena tidak ada perpecahan ini tadi, jadi pembangunan nasional itu tidak terhambat. Yang selanjutnya yaitu dijauhkan dari perpecahan dan konflik berkepanjangan. Jikapun muncul masalah, dengan semangat persatuan, maka masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu munculnya semangat kebersamaan, saling tolong-menolong, gotong royong, kerjasama, dan menumbuhkan toleransi antar sesama. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak tadi? Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Bapak ingin menanya kepada kalian. Nah, kira-kira coba kalian sebutkan salah satu keberagaman yang kalian ketahui. Ada yang bisa? Kayak suku gitu ya, Pak? Jawa, Bapak. Iya, kayak gitu ya. Benar, yang disampaikan tadi yaitu suku Jawa. Suku Jawa yang berasal dari Jawa itu sendiri. Baiklah, sekarang Bapak akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, nanti LKPD akan Bapak bagikan ke dalam grup.
untuk kalian selesaikan bersama-sama. Di sini Bapak akan memberikan petunjuk kepada kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Yang pertama, setiap siswa menerima LKPD dari grup melalui WhatsApp grup. Nah, nanti akan Bapak kirim melalui WhatsApp grup. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, berdoa sebelum mengerjakan. Yang selanjutnya, baca dengan teliti setiap langkah kerja yang ada pada LKPD. Yang kelima, baca teliti perintah tugas yang diberikan. Nah, ini penting. Dibaca dulu apa sih perintah tugas yang diberikan oleh Bapak. Jangan asal jawab aja. Nah, di dalam LKPD ini, Bapak memberikan 2 tugas kepada kalian. Yang pertama, secara berkelompok, siswa diminta untuk mencari informasi di dalam teks dan mengembangkan informasi tersebut. Tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara menentukan informasi dan mengembangkannya. Tugas yang kedua, itu masih dalam berkelompok, siswa diminta untuk mengisi tabel dengan mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar kalian, disertai dengan asal. Contohnya keberagaman suku, ras, pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai nanti, perwakilan dari masing-masing kelompok mengumpulkan tugasnya ke WhatsApp grup kembali. Sampai di sini paham, anak-anak Bapak? Paham, Pak. Iya, nampaknya anak-anak Bapak sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan ataupun penugasan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya, Bapak stop screen dulu ya. Nah, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran hari ini? Atau pesan moral yang bisa kita ambil? Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, dengan kekayaan tersebutlah kita harus bersyukur dengan budaya yang begitu banyak, karena tidak semua negara memiliki kebudayaan yang begitu banyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang melimpah atau banyak. Dengan hal tersebut, rasa syukur tersebut bisa kita utarakan melalui rasa bangga kita terhadap kebudayaan yang ada. Nah, rasa bangga tersebut bisa kita lakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, tidak mengejek antar budaya. Yang kedua, kita bebas berteman sesama teman kita tanpa membedakan budaya-budaya, ras, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, kita tidak malu menggunakan budaya-budaya dari setiap daerahnya. Dan yang terakhir, ini penting. Sebagai generasi bangsa, kita patut menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu pesan moral yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu saat ini perubahan cuaca tidak bisa kita tebak. Perubahan cuaca bisa berganti secara cepat, mulai dari panas, mendung, hujan, ataupun yang lain, ataupun sebaliknya. Nah, dengan perubahan cuaca yang begitu cepat ini, kita harus siap menghadapi cuaca-cuaca tersebut. Cuaca memiliki berbagai jenis atau macamnya. Yang pertama ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan cuaca hujan. Selain cuaca yang memiliki keberagaman, Indonesia juga memiliki keberagaman yang sangat melimpah. Salah satunya keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, dan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan kita harus bersatu dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Baiklah, proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini dahulu. Untuk proses pembelajaran selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai lambang bilangan pecahan dan masih membahas mengenai cuaca. Baiklah, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.